Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, kali ini saya akan menyampaikan final project di divisi HR pada ERP System PT Mitra Forwarding Worldwide atau selanjutnya akan kita sebut dengan PT MFW. Saya tergabung dalam kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Ekin, lalu Esra, lalu saya sendiri alias Mifirdaus Salitai, lalu ada Juliana, Ramadhani, Razak, Sinai, Fadia, Intan, Oktavianti, lalu yang terakhir ada Karisma. Sebelum masuk kepada divisi HR-nya sendiri, saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi perusahaan. PT MFW adalah perusahaan yang menyediakan layanan impor-ekspor barang dan pengiriman terbaik dengan kerjasama yang luas dengan bandara dan pelabuhan internasional di berbagai negara Asia. Perusahaan ini memiliki sertifikasi penuh dari pihak impor dan bea cukai, menjamin kiriman bebas hambatan selama proses bongkar muat. PT MFW juga memiliki dukungan selama sistem pergudangan dan angkutan darat untuk mendistribusikan paket hingga ke depan pintu pelanggan. Selanjutnya yaitu company profile secara singkat. Alamat dari PT MFW sendiri ada di Jalan Anggrek, kilometer 23, Pluit, Jakarta Utara. Lalu ada emailnya mfw@gmail.com, nomor telepon yang tertera, lalu ada website mfw.web.id. Lalu untuk izin usaha sendiri dapat dilihat di sini sudah PT MFW sudah memiliki izin usaha yang mana diberikan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jakarta. Selanjutnya yaitu untuk pajak, PT MFW sendiri sudah memiliki laporan bulanan selama 3 bulan terakhir secara lengkap. Untuk visi misinya bisa dilihat di sini. Visinya itu memberikan layanan berkualitas, tenaga ahli dan dedikasi terhadap one-stop logistik. Yang misinya yaitu yang pertama memberikan solusi terintegrasi melalui one-stop logistik, teknologi modern dan tenaga kerja yang berkomitmen. Yang kedua yaitu untuk memadukan perencanaan strategis dengan teknologi modern dan komitmen tenaga kerja untuk memberikan solusi logistik yang terbaik. Lalu selanjutnya kita akan langsung yaitu kita akan langsung masuk kepada divisi Human Resource atau HR. Yang mana HR sendiri memiliki job desk secara umum yaitu melakukan rekrutmen, mengelola penggajian dan pengembangan karyawan. Lalu dari divisi HR sendiri juga mengelola data dan informasi dari setiap karyawan di PT MFW yang sudah terkonfigurasi pada modul-modul DSOD yang itu ada rekrutmen, employees, attendance, time off, overtime request, expense, dan juga payroll. Berikut adalah UAT dan blueprint, script list untuk HR. Di sini ada job desk, departemen, dan lain-lain yang akan saya langsung tunjukkan di Odoo. Baik, yang pertama yaitu ada job position. Job position bisa dilihat di sini di rekrutmen. Nah, ini merupakan job position yang sudah saya sendiri di divisi HR input. Lalu di sini ada application untuk staff yang akan melamar kerja. Itu di sini ada Rehan Hadi, Farhadisa, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke employee. Di sini ada 81 employee yang sudah saya input dengan 11 departemen. Lalu di sini ada orientation dari masing-masing dari karyawan. Lalu ini ada training program untuk karyawan. Lalu selanjutnya yaitu ada employee card. Di sini sudah ada formatnya. Setelah itu tipe dari karyawan atau kontraknya sendiri, saya di sini memasukkan 4 yaitu PKWT, PKWTT, part-time, dan outstanding. Selanjutnya yaitu orientation checklist.
Lalu orientation checklist line. Di sini yang diperlukan untuk orientation itu ada helm proyek, safety shoes, stationery kit, rompi, laptop, dan juga perkenalan divisi. Lalu employment types-nya sama dengan contract types tadi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke attendance. Attendance dilakukan untuk merecord absen kita saat check-in dan check-out. Di sini kita contohkan saya sendiri check-in, lalu check-out, dan goodbye. Di sini sudah terdata bahwasannya saya check-in tanggal 16 Desember pada 12.47, lalu check-out-nya juga 12.47. Setelah itu, di pengambilan attendance juga bisa dilakukan secara kiosk mode atau barcode. Setelah itu, di sini juga bisa dilihat report dari attendance-nya. Kita lihat di sini. Dan juga di attendance ini bisa melakukan import data. Di favorite, lalu import records. Setelah attendance, selanjutnya kita masuk ke time off. Ya, selanjutnya itu kita masuk ke time off, yang mana pada langkah pertama itu kita harus memasukkan time off types, yaitu cuti tahunan, cuti besar, sakit, dan bersalin. Lalu di sini ada my time off, yang mana ini juga bisa diimpor. Selanjutnya allocation. Time off ini berguna untuk cuti. Allocation ini untuk ganti cutinya, waktu ganti cutinya. Lalu bisa dilihat di sini approval-nya. Baik, di sini kita bisa lihat reporting. Report dari karyawan yang melakukan time off. Itu ada Anton, Karisma, Ramadhani, dan juga Rizky. Lalu di sini kita bisa lihat approval dari allocation yang sudah masuk. Jadi ini tinggal di approve aja. To approve allocation. Statusnya berubah menjadi approve. Selanjutnya kita masuk ke expense. Expense ini digunakan untuk melakukan reimburse biaya yang dikeluarkan oleh karyawan sendiri pada saat dinas atau keluar atau bekerja di luar kantor. Di sini bisa dilihat my expense, bisa diimpor dan juga klik new. Lalu kalau di reimburse juga bisa. Lalu di sini bisa dilihat expense yang sudah diimpor atau diinput, itu reportnya bisa dilihat di sini. Ada Dani Firmansyah, Irfan Ibrahim, dan juga Siti Rahayu. Selanjutnya yaitu timesheet.
dimana biasanya ini untuk perhitungan waktu ketika meeting atau kegiatan. Nah, ini adalah beberapa timesheet yang sudah saya import dan juga saya bikin sendiri. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya ada appraisal. Selanjutnya itu ada appraisal, di mana appraisal ini digunakan untuk penilaian kinerja karyawan. Di sini setelah kita klik new, kita bisa send email lalu dan ketika karyawannya sudah menjawab pertanyaan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada payroll. Selanjutnya yang terakhir itu ada payroll. Ketika membuat payslip itu kita yang dibutuhkan nama karyawan, kontrak, lalu referensi dan struktur. Nah, pembikinan kontrak tadi bisa dilakukan di modul employee. Nanti akan saya lihatkan. Lalu yang pertama untuk membuat payslip itu yang harus kita buat yaitu salary role kategori. Setelah itu salary role. Setelah itu baru salary structure. Contoh dari salary golongan 1 itu strukturnya seperti ini. Lalu ini adalah payslip yang sudah saya input dan sudah berhasil dibuat. Ini contohnya, yang pertama itu Ekin. Computation, perhitungan gajinya seperti ini. Detail salary role kategorinya. Ini seperti ini. Dengan kontraknya udah tertera, referensinya, lalu salary structure. Kemudian payslips batch ini dilakukan untuk melakukan pembayaran payslip secara batch atau berkelompok sekaligus. Nah, payslip ini juga bisa di print payslip maupun payslip detail menjadi PDF. Lalu mungkin saya akan melihatkan yang terakhir ada kontrak employee yang sudah saya buat. Nah, ini adalah 11 kontrak dari 11 payslip tadi, yang mana dalam pembuatan payslip kita memerlukan kontrak, jadi ini adalah kontrak yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ada organization chart. Di sini bisa dilihat presiden komisionernya ada Faras, lalu komisionernya dan presiden director. Di presiden director dibagi 3 lagi, manajernya dari freight management, finance, lalu IT. Dari manajer ini juga terdiri dari staff, inventory-nya juga ada staff, juga supervisor, lalu di freight juga ada. Di sini HR, dan yang terakhir Ekin. Jadi di organization chart ini kita bisa melihat bagaimana struktur organisasi dari PT MFW. Mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh divisi HR. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Selamat Kebajikan.